Rasulullah berdoa, ya Rob, jadikan bukit ini semuanya jadi emas. Atas izin Allah, bukit seperti bukit yang besar itu jadi emas. Khadijah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa emas ini? Saya berdoa kepada Allah, kata Muhammad, agar semua bukit ini menjadi emas. Saya kembalikan minta kepada Allah untuk mengganti semua hartamu yang habis dalam rangka mendorong membantu perjuangan dakwah. Ambillah wahai istriku Khadijah emas ini sebagai penggantimu. Untuk siapa bu emas? Untuk siapa? Tapi apa jawab Nabi? Ambillah semua emas ini sebagai pengganti hartamu yang telah banyak habis. Hari ini kau jadi miskin karena bersuamimu dengan Rasulullah. Tapi hari ini Khadijah, maaf, kau kuceraikan. Mikir Khadijah tadi, kalau diambil emas ini Rasulullah ceraikan. Dia berpikir, ya Rasulullah, apa artinya intan emas dan permata tanpa kau di sisiku? Apakah selama ini kita menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Jujur. Ayo jujurlah padaku. Ya. Nah maksudnya bagaimana ini? Kita gambarkan makna daripada awal dan akhir. Kalau sholat menunggu kita, walaupun kita kerjakan sholat, maka tingkat kualitas ibadah kita hanya menghabiskan kewajiban saja. Tidak dapat nilai nikmat khusyuknya kepada Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat, yang melalaikan sholat, padahal tidak ada kesibukan dan halangan, masuk waktu sholat, masih dipanjang, ya kan? Masih setengah jam lagi, mendekati 10 menit lagi, baru nak sholat. Itu orang yang orang yang sholat menunggunya. Nah bagi orang-orang yang sholat menunggunya, coba kita terjemahkan, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Celakalah orang-orang yang beragama. Siapa orang yang celaka ini? Kata Allah, fawailul lil musallin, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Pahami? Artinya kalau orang fawailul lil musallin yang selalu melalaikan sholatnya, dia sholat tapi selalu dilalaikan di akhir-akhir. Kalau baca 5 menit lagi habis waktu, sembahyang. Ya bu ya. Apalagi kalau hobi, buka Lazada, buka TikTok, buka WA, kalau masih ada waktu. Nah orang yang seperti ini walaupun sholat dikerjakan, fawailul lil musallin, termasuk orang yang melalaikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lupa atau ingat tak pantun kita bu? Ikan apa namanya? Daun salam, daun salam, daun keladi. Yang jawab salam, kita sama-sama doakan semoga naik haji. Amin. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ada
Geser bisa sini, mau kita ngobrol si kopet ini. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Lurah yang kami hormati, Bapak Babinsa yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, tokoh manisan, termasuk tokoh elektronik, Kanda Asbun yang sempat hadir, yang kami hormati, serta seluruh jamaah bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang insyaallah dimuliakan. Malam ini saya hadir kelima di wilayah kita Kota Pagaralam sejak malam Jumat kemarin. Insyaallah hari Rabu sudah terjadwal di Kota Pagaralam. Malam ini malam ke-28 Rajab. Kalau kita hitung jatuhnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab, artinya semalam ya. Saya semalam dapat jadwal di Desa Jemaring Jarairhat. Alhamdulillah, syukur malam ini mudah-mudahan kita yang hadir malam ini Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat nanti. Amin. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan belum bu? Ya, kita di lama-lama cukup mengutip ayat ini saja. Lailam minal masjidil haram. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu diberangkatkan di waktu malam. Jadi kita tidak usah lama-lama, sampai menjelang sebelum subuh saja. Yang punya api, buka api. Malam ini saya menguraikan ayat ini melalui pendekatan tafsir saja. Kalau kita lihat perjalanan dunia kita ini sudah tua, kita hitung saja. Di dalam sejarah Islam, sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Nuh berpindah ke Nabi Ibrahim, jaraknya 1000 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 750 tahun. Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam, jarak kenabian 1500 tahun. Nabi Isa ke Nabi yang ke-24 sampai Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia ini, jarak kenabiannya 600 tahun. Nah, berapa itu? Ayo, sebentar sejenak buka kalkulator yang punya api. Ulang. Sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 750 tahun. 750. Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Berapa? Ya. Nabi Isa sampai Nabi Muhammad dilahirkan 600 tahun. Berapa? Dapat? 4.850. Pertanyaan kedua. Ya.
Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun. Baca dia yang hitung. Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2023 Masehi. Tahun 2023 Masehi dikurang kelahiran Nabi Muhammad 571 Masehi berapa? Ayo berapa? Santai kita malam ini Pak sampai subuh. Mana kalah sama yang ini? Berapa? 1400. Ya kita hitung dulu supaya refresh otaknya. 2023 dikurang kelahiran Nabi 571 Masehi berapa? 1453. 1453 ditambah yang kita simpan tadi 4.850 berapa jumlahnya? 6.300 berapa? 6.303 ya. Nah, nggak tahu aku masih muda dunia kita nih. Itulah Pak di dalam sejarah cara menghitungnya berapa usia dunia kita saat ini. Jadi kalau kita melihat jarak kenabian antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Ibrahim ke Nabi Musa 750 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Isa sampai Nabi Muhammad dilahirkan 600 tahun. Dan Nabi Muhammad tahun 2023 dikurang dengan kelahiran Nabi 571 Masehi. Itulah usia dunia kita saat ini. Maksudnya sejak dari Nabi Adam. Jadi kalau kita melihat jarak kenabian antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 1500 tahunnya. Sedangkan Nabi Muhammad baru 1444 Masehi. Ya, masih lama berarti 1500. Belum sama antara kenabian Nabi Musa dengan Isa dengan Rasulullah saat ini. Apa? Ya. Kalau buka baik kita lihat langsung. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun ke-10 Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Ayo, Nabi Muhammad diangkat nabi umur berapa deh? Umur berapa? 40. Wafat umur berapa? 60. Umur berapa? 60 berapa? 63. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40, meninggal usia 63 tahun. Artinya Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. 23 itu dibagi dua lagi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Pikirnya, tapi pengikutnya sampai akhir zaman banyak. Jadi Nabi Muhammad 23 tahun diangkat menjadi seorang Rasul, 13 tahun di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota suci Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Cirinya, ya ayyuhallazina amanu. Nah, kalau ketemu ayat dalam Al-Quran diawali amanu, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Ketika Rasulullah dari kota Mekah lalu hijrah ke kota Madinah, 10 tahun di Madinah sampai Rasulullah wafat.
Maka ayat yang turun di Madinah banyak berkaitan dengan kehidupan sosial. Apa contohnya ayat Madinah? Ya ayuhan nas. Itu ayat Madaniyah. Nah itu cirinya. Itu pengantarnya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-10 Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Artinya di usia ke-50 tahun Nabi Muhammad diperjalankan Isra wal Mi'raj. Umur berapa? Umur berapa deh? Umur 50. Kalau kita baca sejarah, kita mengulang saja, Bu. Kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu adalah dikenal dengan tahun duka cita. Kenapa? Ada dua faktor. Yang pertama, karena meninggal pamannya Abu Thalib. Yang kedua, meninggal istri yang amat dicintai. Siapa? Siti Khadijah. Dua tokoh inilah yang meninggal sehingga dalam sejarah Islam dikenal dengan tahun duka cita. Kenapa Rasulullah bersedih? Kita lihat sosok seorang Abu Thalib, paman daripada Rasulullah. Paman Nabi Muhammad Abu Thalib itu dia yang berjuang membela perjuangan Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, membela mati-matian perjuangan dakwah Rasul. Pada akhir hayatnya Abu Thalib tidak mendapat hidayah masuk Islam. Itu yang menjadi kesedihan Nabi. Lalu meninggal istrinya yang amat dicintai. Siapa? Khadijah. Kenapa Rasulullah mengenang kematian atau meninggalnya Siti Khadijah? Kita kenal di dalam sejarah Islam, Siti Khadijah itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad wanita paling kaya di Jazirah Arab. Kalau kita hitung kekayaannya, Bu, 3/4 luasan kota Arab itu hampir kekayaan Siti Khadijah. Ada tidak wanita yang kaya di Pagar Alam Modern itu? Ada. Siti Khadijah itu terkenal orang saudagar yang sangat kaya. Bayangkan kalau sepertiga kota Arab itu dinilaikan dengan kekayaan Khadijah, tidak ada nilainya. Tapi begitu beliau menikah dengan Muhammad, semua hartanya habis untuk berjuang bersama-sama Rasulullah menyampaikan ajaran agama. Coba bayangkan. Harta Siti Khadijah habis untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ayo, aku tanya, Khadijah itu malaikat apa manusia? Manusia apa malaikat? Manusia. Karena Khadijah ini manusia, ada rasa. Harta habis, dulunya kaya, sekarang jadi miskin. Rasulullah berdakwah, diangkat menjadi nabi selama kurun waktu 3 tahun, cuma dapat pengikut 11 orang. Bayangkan, harta habis. Sebagai seorang istri, dulunya kaya, jatuh miskin, dia menghadap kepada baginda Muhammad suaminya. Ya Rasulullah, harta kita habis. Rasul menyampaikan dakwah, dihina, dicaci maki, pengikut selama 3 tahun cuma dapat 11 orang. Perasaan seorang wanita seperti seolah-olah putus asa. Muhammad suaminya mengerti bahasa istrinya, sedikit kecewa bahasa gitu. Dah dipanggilnya Siti Khadijah istrinya, wahai istriku, ayo ikut bersamaku. Berjalan di sebuah bukit. Sampai di bukit, Rasulullah berdoa, ya Rob, jadikan bukit ini semuanya jadi emas. Atas izin Allah, bukit seperti bukit yang besar itu jadi emas. Khadijah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa emas ini? Saya berdoa kepada Allah, kata Muhammad, agar semua bukit ini menjadi emas. Saya kembalikan, minta kepada Allah untuk mengganti semua hartamu yang habis dalam rangka mendorong, membantu perjuangan dakwah. Ambillah wahai istriku Khadijah emas ini sebagai penggantimu. Untuk siapa bu emas?
Untuk siapa? Tapi apa jawab Nabi? Ambillah semua emas ini sebagai pengganti hartamu yang telah banyak habis. Hari ini kau jadi miskin karena bersuamimu dengan Rasulullah. Tapi hari ini Khadijah, maaf, kau kuceraikan. Mikir Khadijah tadi. Kalau diambil emas ini, Rasulullah ceraikan. Dia berpikir, ya Rasulullah, apa artinya intan emas dan permata tanpa kau di sisiku? Ayo, ada tidak wanita seperti saat ini? Ada tidak? Itu perjuangan Khadijah. Bahkan ketika Siti Khadijah istrinya ini wafat, di dalam sejarah Islam yang dulunya orang yang kaya jatuh miskin, ketika Khadijah jatuh miskin, ibarat kita sakaratul maut, Khadijah berbisik kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, Fatimah, sampaikan ke ayahmu Muhammad Rasulullah, andaikan aku meninggal, minta izin kepada ayahmu Rasulullah, sorban yang dipakai oleh ayahmu tutupkan ke jenazahku. Artinya dia di duitnya beli kain putih, miskin. Itu Khadijah. Ketika dia jatuh sakit, ibarat bahasa kita nak beli kain putih lagi dia bertanya dan berbisik kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, sampaikan kepada Rasulullah, ayahmu Fatimah, kalau aku wafat, pinjam sorbannya supaya menutupi jasadku. Miskin apa kaya kira-kira, Bu? Miskin. Tapi apa? Allah melihat kesedihan Khadijah. Disitulah sebenarnya Allah memuji seorang wanita yang dikenal Ummul Mukminin, wanita yang pertama kali masuk Islam dan wanita yang pertama kali masuk surga. Ketika beliau wafat, Allah perintahkan Jibril turun ke dunia membawa 3 kain putih. 1 untuk Khadijah, 2 dititipkan untuk Hasan dan Husain nanti. Luar biasa, kainnya di Allah kasih. Coba bayangkan. Nah, inilah tahun kesedihan. Bahkan ketika Khadijah meninggal, Rasulullah itu sedih. Dulu wanita yang kucintai berjuang menghabiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, telah meninggal dan pergi selamanya. Sedih Nabi. Makanya Bu, kalau ingin melihat ciri-ciri wanita yang masuk surga, kalau ada seorang suami istrinya meninggal, suaminya bersedih, itu cirinya wanita masuk surga. Tapi kalau istrinya meninggal, suaminya bahagia, kurang cepat mati, aku baca kawin lagi. Itu ciri wanita masuk. Itu ciri. Nah, itulah sejarah kenapa tahun itu dikenal tahun duka cita. Burung peletuk depan pintu, mata ngantuk, kopi memang belum metu. Sama. Ya. Jadi masalah jamaah sambil ngopi tapi pelan-pelan. Ustaz, kue bulu berlapis-lapis. Maaf, kopi tidak metu, bulog itu habis. Masih banyak. Nah, itu sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kembali kepada Quran surat 17. Nah, itu gurau bae Mas. Gurau bae tadi. Serius. Teruskan. Nah, kita kembali ke Al-Quran Al-Isra ayat 1. Yang punya Quran, buka Quran. Yang punya HP, simak buka HP. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 ini. Kelewat, aku tadi gurau. Kita minum segempap kan? Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, mudah-mudahan cukup kita uraikan 1 jam ayat ini. Dan keleneng. Nah, coba kita tafsirkan ayat ini, Pak. Subhanallazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah. Di dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada ayat Al-Qur'an itu diawali dengan kalimat tasbih. Apa ayat tasbih? Subhanallah. Macam surat Al-Kahfi, Alhamdulillah. Quran surat Al-Mulk, Tabarakalladzi. Quran surat Al-Hadid, Sabbahalillah. Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi. Maha suci Allah. Apa rahasianya? Kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih, Maha suci Allah, maka Allah menceritakan sebuah peristiwa di luar akal kemampuan manusia. Nah, Isra Mi'raj itu masuk akal tidak? Tidak. Makanya kalimat ayat ini terakhir ditutup dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam kaidah bahasa Arab, melihat itu ro'ah, artinya melihat dengan mata. Ada lagi kaidah Arabnya nazarah, juga melihat, tapi melihat dengan akal. Ada lagi bahasa Arab melihat itu basar, melihat dengan kacamata iman, hati. Makanya ayat ini diakhiri dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Allah menggunakan kata-kata basir. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kalau tidak dipercaya dan diyakini dilihat dengan kacamata iman, tidak pernah percaya, Pak. Ayo, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sulit. Nah, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat tasbih? Maha suci Allah. Ada perbedaan. Suci dengan bersih itu beda pengertiannya, Pak. Beda apa tidak? Sesuatu yang suci pasti bersih. Tapi kalau sesuatu yang bersih belum tentu suci. Paham? Sesuatu yang suci pasti bersih. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Ayo, aku tanya ibu. Ibu mau sholat, mukenanya bersih, bagus. Jilbabnya bersih, bagus. Badan habis mandi, bersih. Tempat sujud sejadah bersih. Ibu sholat tanpa wudhu, sah apa tidak? Harus bersuci dulu dengan cara ambil air wudhu. Jadi sesuatu yang suci pasti bersih, tapi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Makanya Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj itu disucikan dulu. Ustaz, apa contohnya sesuatu yang bersih tapi belum tentu suci? Tapi kalau sesuatu yang suci pasti bersih. Contoh, sesuatu yang bersih tapi belum tentu suci. Ibu pakai mukena yang bagus, baru, bersih, mahal. Pakai sejadah bersih, ya kan? Di tempat sujud yang bersih, pakai baju yang bersih. Tapi ibu beli mukena, beli baju, beli sejadah dari duit nganakan duit, dari duit hasil judi, ya kan? Dari duit ngabur musik. Betul tak, Bu? Kalau dibeli dari hasil yang tidak baik, sesuatu yang bersih pasti tidak suci. Aku tidak nyindir, Bu. Nyinggung bayar. Kalau ada mulai berubah malam ini, ya. Makanya Rasulullah itu disucikan dulu oleh Allah untuk menghadapnya.
Di dalam sebuah sejarah, sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, dioperasi oleh malaikat Jibril dan Mikail, diambil hatinya, disucikan, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian diberikan hikmah. Setelah dioperasi, Rasulullah disiapkan 2 gelas. Yang pertama berisi madu, yang kedua berisi racun. Muhammad, kata Jibril, silakan kau pilih dari 2 gelas ini. Ada madu, ada racun. Muhammad pilih madu. Diminum oleh Muhammad madu atau susu. Ya. Ditanya oleh Jibril, Muhammad, sodakta ya Muhammad, benar engkau Muhammad minum susu? Kenapa Jibril? Andaikan kau minum arak atau racun, umatmu nanti akan mati dan hancur semua. Lagi dia minum madu, lagi banyak yang dia keluar. Coba andaikan di tangan kanan ada madu, di tangan kiri ada racun. Ibu pilih di madu atau di racun? Pilih apa, Bu? Rasulullah tadi kan disuruh milih. Di sebelah kanan ada madu, di sebelah kiri ada racun. Rasul pilih madu. Kalau dihadapkan dengan ibu ada madu dan racun, ibu pilih di madu atau di racun? Ngapa dia dari madu, Bu? Nah, itu tentang pengertian subhanallazi, maha suci Allah. Kembali ke Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasulullah Isra wal Mi'raj itu menempuh 3 alam perjalanan. Menempuh apa, Bu? Adik-adik menempuh apa? 3 alam perjalanan. Jadi Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu menempuh 3 alam. Alam yang pertama dinamakan alam nasud. Nasud itu asal kata nas, manusia. Yang kedua dinamakan alam malakut, alam para malaikat. Yang ketiga dinamakan alam lahud, alam ketuhanan. Nah, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu menempuh 3 alam. Alam yang pertama alam apa? Alam nasud, alam manusia. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan alam nasud, alam manusia. Alam apa? Kenapa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperintahkan oleh Allah? Di dalam sejarah, kiblat umat Islam pertama kali itu adalah Masjidil Aqsa. Itu yang harus kita paham. Kiblat umat Islam pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Kemudian turun Al-Baqarah 144. Ketika Nabi Muhammad menadakan tangan doa ke langit, Allah perintahkan untuk mengembalikan, memalingkan wajahnya ke Arab Saudi atau ke Masjidil Haram. Nah, sejak itulah turunnya Al-Baqarah 144, perubahan kiblat umat Islam yang semula Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Ya, paham? Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan alam manusia. Alam apa, Bu? Alam manusia. Nah, setelah Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah diperintahkan untuk sholat berjamaah. Siapa yang jadi makmum? Para Nabi dan Rasul, roh-rohnya yang suci. Itu yang menjadi makmum Rasulullah.
para nabi dan rasul. Ayo, adik-adik aku tanya, ada berapa jumlah nabi yang wajib diketahui? Ada berapa? 25. Ibu-ibu, ada berapa jumlah nabi? Ada berapa? Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat berjamaah dan diminta untuk jadi imam dan yang menjadi makmum seluruh roh yang suci para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Ada berapa? 124. Jadi jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Yang wajib kita ketahui hanya 20. Ya. Nah, itu perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah menempuh alam yang pertama, alam manusia, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ke alam yang kedua. Ini dinamakan alam malakut, alam para malaikat. Alam siapa, Bu? Alam siapa? Di mana alam malaikat? Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 dan jadi langit 1 sampai langit 7 itu namanya alam malakut, alam para malaikat. Kalau menghitung kecerdasan otak manusia, jarak antara langit ke satu dengan langit yang kedua itu bisa ditempuh dengan perjalanan manusia seperti hitungan kita saat ini 500 tahun. Jauh. Jauh berdekat? Jauh. Dah, kita hitung matematik lagi, pasang. Di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa Bu? Apa tidak? Nah, kita belajar itu. Ayo adik-adik. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa tidak? Dah, aku tes. Langit pertama Nabi. Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Idris alaihissalam. Langit kelima Harun. Langit keenam Musa. Langit ketujuh. Itulah perjalanan Rasulullah di alam para malaikat. Jadi langit pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 itu dinamakan alam para malaikat Allah. Nah, kita stop dulu batas itu. Kita kutip lagi kalimat allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian kami berkahi perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj itu, artinya Allah perlihatkan linuriyahu min ayatina kepada Rasulullah. Linuriyahu min ayatina itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, gitu manusia biasa lo gitu model ini. Andaikan Allah kasih kesempatan Isra wal Mi'raj, pasti taat dan tobat gitu. Apa contohnya ayat-ayat Allah? Di perjalanan Rasulullah diajak berjalan
melihat neraka. Ibu kalau diajak berjalan melihat neraka, balik tobat dulu. Jadi di dalam perjalanan Rasulullah diajak jalan-jalan ke neraka dan ke surga. Sedikit saja kita ambil. Di neraka Rasulullah diperlihatkan ada penghuni neraka itu yang kerjanya cuman menjulurkan lidah, dipotong lagi. Menjulurkan lidah, dipotong lagi, terus berulang-ulang memotong lidah. Muhammad bertanya ke Jibril, Jibril siapa ini umat yang tidak punya kerjaan, kerjanya cuma memotong lidah terus. Muhammad, itulah hamba umatmu waktu hidup di dunia. Para kiai, para ulama, para ustaz, para alim ulama, para tokoh agama, para pejabat, orang-orang yang berkuasa. Hati-hati Pak, sangat dekat dengan neraka. Sangat dekat dengan. Inilah umatmu waktu hidup di dunia, dia pintar menyampaikan kebenaran. Dia bisa mengajak orang kepada kebaikan, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ucapannya. Hati-hati. Nanti di kiamat nanti gawe ini mentak lidah dulu. Makanya Pak, jadi kiai, jadi ustaz itu tidak banyak. Tidak banyak orang yang mau jadi kiai, jadi ustaz, jadi ulama karena terlalu dekat dengan neraka. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan cuma pintar ngajak kepada kebaikan. Jangan cuma pintar berdakwah, tapi ucapanmu harus sesuai dengan akhlak dan tingkah lakumu. Itu yang berat nih. Ayo, galak dia jadi ulama. Galak dia. Kamu model itu. Kenapa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kalau kita cuma baca mengajarkan kebaikan, kalau kita cuma bisa mengajak orang kepada jalan agama, tapi kita justru melanggar apa yang kita ucapkan, dosanya sangat besar. Contoh lagi, orang-orang yang gawinya motong lidah nih. Di zaman pilkada calon anggota dewan, masa kampanye rajin silaturahmi ke masjid Bu. Begitu kampanye rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa dengan ayatnya. Hati-hati. Kan kita telah belajar Al-Isra ayat 82 dan 83 kemarin kan? Nah manusia itu banyak seperti itu Pak. Manakala Allah kasih nikmat, mereka banyak lupa dan sombong kepadaku, kata Allah. Tapi manakala manusia dihimpit dengan kemiskinan, mereka berputus asa. Itu manusia. Masih kampanye, rajin ngamalkan ayat kursi. Dapat kursi, habis dilantik lupa dengan ayatnya. 1 tahun dilantik jadi anggota dewan, masih pakai motor. Tahun kedua motor dijual, beli Ayla. Tahun ketiga jual Ayla, ganti Pajero. Masih rajin ke masjid. Tahun keempat ke masjid cuma Jumat saja. Tahun kelima mendekati ke pemilihan lagi, jangankan Jumat, setahun cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Lupa dengan dunia. Ayo aku nak bertanya, siapa yang sudah umrah dan haji? Jarak pagar alam dengan Arab Saudi itu dekat apa jauh? 9 jam pesawat. Berapa? 9 jam. Jadi warisan Nabi Muhammad mengajarkan sholat kepada kita umatnya di akhir zaman itu jauh. Dari Arab Saudi kehidupan Nabi Muhammad sampai pagar alam itu sangat jauh. Tapi kita tetap bersyukur dapat warisan Nabi. Yang dapat warisan Nabi ini macam-macam. Ada yang dapat warisan Nabi sholat sehari semalam 5 waktu. Ada yang dapat warisan Nabi sholat seminggu cuma Jumat baik.
Ada yang dapat warisan Nabi sholat setahun cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul, tetap harus bersyukur. Nah itu contoh linuriyahu min ayati. Ya. Dan kemudian Rasulullah diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga oleh Allah. Satu saja contohnya. Di surga Rasulullah diperlihatkan seorang petani nanam 1 biji padi, tumbuh panen, tumbuh panen, tumbuh panen berulang-ulang. Siapa ini ya Jibril? Kata Nabi Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, dia rajin berinfak, bersedekah dan berzakat. Jadi manusia yang rajin sedekah, infak dan zakat itu di surga nanti dia selalu memanen apa dia yang dapat. Makanya itu Bu, kalau galak berinfak dan bersedekah, kebaikannya langsung Allah balas. Sama seperti kita nanam 1 bibit padi, tumbuh menjadi 7 ranting. 1 ranting berbuah 100 buah, 7 dikali 100, 700. Jadi kalau ibu berbuat 1 kebaikan dalam bentuk infak, sedekah dan zakat, Allah balas 700 kali kebaikan. Bayangkan. Ya Bu ya. Alam berapa tadi? 2. Dah, yang terakhir, yang ketiga. Setelah di alam malakut, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke alam lahut, alam Tuhan. Alam apa? Alam Tuhan. Nah kita pendekkan. Di langit ke-7, malaikat Jibril, Mikail dan kendaraan buruk berhenti sampai ke langit yang ke-7. Muhammad, kata Jibril, kami cuma ngawani batas ini. Tidak diberikan izin oleh Allah untuk menghadap Allah di alam lahut, Sidratil Muntaha. Kenapa? Dimensinya akan hancur jasadnya. Tapi Rasulullah karena telah disucikan bisa menembus 3 alam. Apa perjumpaan Allah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad? Allah berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sejarah tahiyat kita sholat. Ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Wahai nabiku, tercurah keselamatan, tercurah keberkahan yang tercurah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Ketika Allah mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasul menerjemahkan itu hanya keselamatan dan keberkahan untuk Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah ingat dengan umatmu, dengan umatnya. Maksudnya itu Tuhan jangan doakan untukku saja, umatku juga harus didoakan. Makanya dijawab dan diteruskan oleh Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillah. Salam keselamatan, keberkahan dan kesejahteraan dari Allah juga tercurah untuk umat-umat Muhammad yang soleh dan solehah. Nah, ketika Allah ucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu para malaikat-malaikat Allah pun berkata, Ashhadu an la ilaha illallah. Nunjuk tangan berapa? 1. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan malaikat. Dijawab oleh malaikat, Ashhadu an la ilaha. Nunjuk tangan 1. Tidak 2. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Nunjuk tangan berapa? Itu sejarah tahiyat di dalam sholat sehingga menjadi rukun di dalam sholat. Nah kita ini Pak di akhir-akhir zaman didebatkan kapan asyhadu alla ilah. Ada yang model ini, ya kan? Ada yang main ini. Bukan itu makna yang harus kita cari.
Syahadat itu adalah asyhadu alla ilah, disaksikan oleh tunjuk yang satu, artinya menunjukkan Allah itu cuma satu, Muhammad cuma satu. Itu maknanya. Jangan dibahas model-model ini. Tidak terlalu penting yang model ini. Ya Bu ya? Tidak terlalu penting. Yang nunjuk ke bawah benar, yang lenggak-lenggok sesat, bukan itu. Paham? Jangan lagi berdebat kalau ada yang nunjuk ada yang tidak. Bukan itu maknanya. Kenapa kita nunjuk tangan satu? Ini yang akan menjadi saksi. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Quran surat apa? Yasin. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena semua panca indera kita memberikan kesaksian di hari kiamat nanti. Itu maknanya. Teruskan. Nah, 10 menit lagi. Yang terakhir, Rasulullah dipanggil Isra wal Mi'raj adalah untuk mengerjakan perintah sholat 5 waktu. Saya tidak menjelaskan tentang perintah sholatnya terlalu jauh. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Kita jelaskan bagaimana orang yang diazab oleh Allah, gambaran hamba-hamba Allah yang meninggalkan sholat saat hidup di dunia di akhirat nanti. Pernah saya sampaikan ada 4 golong. Jadi Pak, ketika di hari kiamat nanti manusia itu semuanya mati. Ketika hari kiamat manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Ayo, istirahat dulu ketawanya. Ya. Nah kita ini semuanya mati pada saat hari kiamat itu dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Wa darabalana masalahu wa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Gambaran manusia dibangkitkan di hari kiamat. Jadi ketika manusia itu dihidupkan, dibangkitkan di hari kiamat, manusia itu ada 4 golongan. Pertama, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar mata. Ada manusia yang bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Siapa ini Jibril? Itulah umatmu waktu hidup di dunia, rajin sholat berjamaah di masjid. Azan belum dikomandangkan, dia sudah datang duluan ke masjid. Najimui rajin sholat berjamaah di masjid, sebelum masuk waktu sholat dia sudah datang duluan. Maka orang yang seperti itu pahalanya diumpamakan wajahnya bersinar bagaikan sinar. Yang kedua, ada manusia yang dihidupkan, dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya tetap bersinar, tapi tidak seperti sinar matahari, mulai redup bagaikan sinar Siapa ini Jibril? Kata Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia, rajin berjamaah di masjid. Tapi Mas Bu, orang sudah 1 rakaat baru datang. Orang sudah 2 rakaat baru tapi tetap sholat berjamaah di masjid. Maka orang yang seperti itu mendapatkan gambaran pahala cahaya, kepalanya bercahaya seperti sinar. Ada yang kelompok yang ketiga, ketika dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya tetap bersinar tapi kecil, tidak seperti sinar matahari dan bulan, tapi seperti sinar bintang, tetap bercahaya. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad inilah umatmu waktu hidup di dunia. Dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid,
Tapi ketika dia kerja di kantor, masuk waktu sholat, sholat. Ketika dia begawe di kebun dan di sawah, masuk waktu sholat, sholat. Ketika berdagang, masuk waktu sholat, dia tetap sholat. Ketika di kendaraan, dia tetap sholat. Artinya dia tidak pernah meninggalkan sholat begitu masuk waktu sholat. Dimanapun, walaupun dia tidak sempat berjamaah di masjid, tetap melaksanakan sholat. Nah, yang seperti itu pahalanya seperti bintang. Kelompok yang keempat, ada orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya tidak bercahaya, justru berubah seperti kepala babi. Kepala apa, Bu? Kepala apa? Babi. Kepala babi. Muhammad bertanya ke Jibril, siapa ini umatku? Hidup dibangkitkan di hari kiamat, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya berubah kepala babi. Jibril, siapa ini Jibril? Muhammad, itulah umatmu. Dia beragama Islam selama hidup di dunia, tapi tidak pernah melaksanakan sholat sama sekali. KTP-nya saja yang Islam, tidak pernah sholat sama sekali. Maka orang yang tidak pernah sholat sama sekali, Allah bangkitkan kepalanya kepala babi. Ayo, ibu dan bapak masuk yang mana kira-kira dari empat itu? Masuk mana, Bu? Masuk yang mana? Matahari, bulan apa bintang? Nah, dari keempat itu ibu bisa menyimpulkan masuk kelompok mana kita selama ini. Artinya mulai malam ini kita renungkan, kita simpulkan masuk kelompok mana. Aku masuk kelompok yang keempat. Ya, itulah gambaran peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kalau kita ini ingin sehat, perbaiki sholat kita. Kalau rezeki kita ingin dekat dan halal dan thayyibah, perbaiki sholat kita. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, jaga sholat kita, Bu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau sholat kita baik, maka seluruh akhlak dan tingkah laku kita akan baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka seluruh akhlak dan tingkah laku kita akan buruk. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, syahadat. Kedua, salat. Ketiga, puasa. 4, zakat. 5, rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Itu rukun Islam. Ketika saya dakwah di Kabupaten Oki, ada jamaah yang bertanya seperti ini, Ustaz, dia itu beragama Islam, Ustaz, sholat jarang, puasa jarang, zakat rajin, ada duit langsung naik haji. Apa hukumnya ini? Sholat jarang, puasa jarang, berduit naik haji. Apa hukumnya, Bu? Saya tidak gambarkan hukumnya, modelnya ini. Itulah simbol daripada rukun Islam. Orang Islam itu bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. 5 itu harus dikerjakan dan ada tahapannya. Kalau sholat tidak pernah, zakat tidak pernah, puasa tidak pernah, duit banyak, umroh dan haji terus. Aku gambarkan model ini. Kalau kita bangun rumah, yang pertama kita bangun adalah pondasi. Pondasi itu syahadat. Setelah pondasi kita bangun tiang. Tiang itu sholat. Setelah tiang selesai bangun dinding. Dinding itu puasa. Setelah dinding selesai, rumah supaya sehat ada pintu, jendela dan ventilasi angin dan udara. Apa itu? Zakat.
Selesai, pondasi sudah, tiang sudah, dinding sudah, pintu dan jendela sudah, terakhir pasang atap. Apa itu atap? Haji. Coba ibu hitung logika rumus matematiknya. Sholat tidak, syahadat tidak, puasa tidak, zakat tidak, punya uang langsung naik haji. Sama seperti orang bangun rumah, buat pondasi tidak, bangun tiang tidak, bangun dinding tidak, berjendela tidak, dari atas ke bawah atap galau, rumah kubu itu. Nah kira-kira model lain, rumah kubu tetap jadi rumah, tapi seperti rumah kubu. Ya Pak ya. Jadi berhentilah kalau banyak duit nak haji umroh terus. Ya, kalau banyak umroh haji umroh terus kalau banyak duit, bagikan hajikan orang-orang yang menjadi marbot, yang ngurus masjid. Ada orang yang miskin yang kepengen naik haji dan umroh, kita banyak uang hajikan. Kewajiban haji itu cuma sekali. Nah kita ini Bu, di pagar alam dan wilayah kita ini masih berpikir kalau sudah haji dan umroh rasanya ibadah yang lain itu sudah tertutupi. Itu yang keliru. Kapan sudah haji, sholat jarang, ke masjid lah jarang. Dia berpikir kalau sudah haji itu sudah habis ibadah. Padahal penyempurnaan daripada kita beragama Islam. Ya. Jadi terakhir, siapapun diri kita, sesibuk apapun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, jaga sholat kita. Terakhir, ibu harus jawab jujur selama ini. Apakah kita selama ini menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Ayo jawab. Menunggu sholat. Yakin? Apakah selama ini ketika kita melaksanakan sholat, kita menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Ya. Kalau kita nunggu sholat termasuk golongan yang seperti sinar matahari. Tapi tidak sedikit juga kita ini Bu, banyak sholat yang nunggu kita. 5 menit lagi habis masuk waktu sholat, berakhir empat sembahyang. 10 menit lagi habis waktunya empat sembahyang. Artinya sholat menunggunya. Betul apa benar? Ya. Ayo renung. Apakah selama ini kita menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Jujur. Ayo jujurlah padaku. Ya. Nah maksudnya bagaimana ini? Kita gambarkan makna daripada awal dan akhir. Kalau sholat menunggu kita, walaupun kita kerjakan sholat, maka tingkat kualitas ibadah kita hanya menghabiskan kewajiban saja. Tidak dapat nilai nikmat khusyuknya kepada Allah. Barang siapa yang mengerjakan sholat, yang melalaikan sholat, padahal tidak ada kesibukan dan halangan, masuk waktu sholat, masih dipanjang, ya kan? Masih setengah jam lagi, mendekati 10 menit lagi, baru nak sholat. Itu orang yang orang yang sholat menunggunya. Nah bagi orang-orang yang sholat menunggunya, coba kita terjemahkan. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Celakalah orang-orang yang beragama. Siapa orang yang celaka ini kata Allah? Fawailul lil musallin. Orang-orang yang melalaikan sholatnya. Pahami? Artinya kalau orang fawailul lil musallin yang selalu melalaikan sholatnya, dia sholat tapi selalu dilalaikan di akhir-akhir. Kalau baca 5 menit lagi habis waktu, empat sembahyang. Ya Bu ya. Apalagi kalau hobi, buka Lazada, buka TikTok, buka WA, masih ada waktu. Nah orang yang seperti ini walaupun sholat dikerjakan, fawailul lil musallin, termasuk orang yang melalaikan sholat.
Ma'asyiral muslimin, jamaah ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan ya. Kita Allah jaga iman, jaga Islam dan jaga kesehatan, dan semoga kita yang semua yang hadir malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an a'malan salihan tarda wa kilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas semua karunia nikmat-Mu ya Rabb. Jadikan kami hamba yang selalu bersyukur kepada kedua ibu dan bapa kami. Bimbinglah kami agar selalu melakukan amal-amal yang saleh dalam kehidupan ini. Wakilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, kelompokkan dan gabungkan kami agar bisa berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dunia dan kehidupan akhirat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hari berganti hari, minggu pergi berganti bulan, bahkan bulan pergi berganti tahun ya Allah. Semakin hari kami semakin dekat menjumpai kematian kepadamu ya Allah. Andaikan selama ini kami berbuat kemaksiatan dan kemunkaran, andaikan selama ini kami berbuat kesalahan dan dosa ya Rabb, berikan kami kesempatan di sisa umur yang kami miliki ini ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bertobat kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk melakukan takwa kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk mengikuti ajaran sunnah Rasul-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikan lisan kami lisan yang selalu basah untuk berzikir kepadamu. Jadikan mata kami mata yang selalu rindu untuk melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan kaki kami kaki yang selalu rindu melangkahkan untuk menuju rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jauhkan kami dari kezaliman, kemaksiatan, kemunkaran, kekafiran ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahadu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum ya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.